Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir menggelapkan uang tabungan siswanya sebesar 170 juta rupiah. Sebuah sepeda motor yang dikendarai dengan berboncengan 3 bersenggolan dengan sebuah truk. 1 orang penumpang tewas di lokasi. Bubur Asyura menjadi rebutan warga setiap peringatan Hari 10 Muharram. Ya, kita awali informasi pertama. Polisi ringkus guru SD usai dilaporkan pakai uang tabungan siswa untuk bayar hutang pinjaman online. Kasus ini terungkap setelah tersangka tidak bisa mengembalikan uang tabungan siswa saat kenaikan kelas dengan total 170 juta rupiah. Hutang pinjaman online atau pinjol membuat guru SD ini berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi atas tuduhan telah menggelapkan uang tabungan muridnya sebesar 170 juta rupiah. Mirisnya, uang tersebut telah dihabiskan tersangka untuk membayar hutang. Kasus ini terungkap setelah tersangka tidak bisa mengembalikan uang siswa yang ditabung selama 1 tahun terakhir. Meski tersangka berupaya untuk menutupinya, namun tidak cukup untuk mengembalikan semua tabungan siswa. Tersangka pun akhirnya dilaporkan oleh orang tua siswa setelah uangnya dijanjikan tidak kunjung diberikan. Cara menerima tabungan dengan anak murid sebanyak 200 di SD 06 Indralaya, Desa Paikabung. Total kerugiannya sekitar 170 juta. Untuk melakukan penangkapan, ibu ini tidak melarikan diri, tidak berusaha melarikan diri. Tersangka mengaku terpaksa meminjam uang melalui pinjaman online karena gajinya sebagai guru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara buah dari perbuatannya, tersangka terancam kurungan 4 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Informasi berikutnya, sebuah sepeda motor berboncengan 3 bersenggolan dengan sebuah truk. Akibatnya 1 orang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir truk yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Keluarga dari remaja bernama Om Ratul ini menangis histeris. Mereka tak percaya putri mereka tewas usai alami kecelakaan di Jalan Kimuara Ogan, Kertapati, Palembang pada Minggu sore. Kecelakaan motor ini bermula saat korban berboncengan 3 sepeda motor bersama temannya melaju dari arah Nilakandi menuju Simpang Sungki, Kertapati. Namun naas saat hendak mendahului kendaraan di depannya, sepeda motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan truk hingga korban terjatuh ke kanan dan tubuhnya terlindas roda truk. Sementara 2 rekan korban berhasil selamat dan hanya mengalami luka lecet. Kiri atau kanan? Korban jatuh ke kanan. Jadi dua-duanya, 2 luka ringan, yang satu meninggal. Pamit cara masih anak-anak itu keluar main-main intinya nih. Main lah ya. Ngomong kemana ya? Tidak ngomong kemana, pokoknya nak keluar itu nah. Kalau memang dia misal mau ke arah keluar jalan besar ini tidak pernah disuruh istilahnya. Balik mana Pak? Balik Sungai Bayo RT 0. Polisi saat ini masih mencari keberadaan sopir truk yang menghilang usai kejadian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor diringkus jajaran Polsek Kertapati, Palembang. Modusnya, sebelum beraksi, salah satu pelaku mengambil terlebih dahulu kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor. Jangan meninggalkan kunci sepeda motor saat memarkirnya. Itulah pelajaran yang bisa kita dapat dari pelaku pencurian sepeda motor ini.
Zani Kurniawan tak berkutik saat dihadirkan polisi dalam gelar perkara Mapolsek Kertapati Palembang. Pria 35 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya berinisial M di kawasan Jalan Mataram, Ujung Kertapati, Palembang. Namun belum sempat menjual sepeda motor curiannya, tersangka keburu ditangkap polisi. Modusnya, sebelum beraksi, tersangka mengambil kunci kontak yang masih menggantung di sepeda motor korban. Namun berselang 2 hari kemudian, tersangka kembali datang dan mengajak rekannya Zani berulah untuk melakukan pencurian sepeda motor itu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap tersangka Zani di rumahnya di kawasan Kemas Rindu, Kertapati, Palembang. Jadi kunci itu sudah diamankan 1 hari sebelumnya, sudah dicuri terlebih dahulu. Jadi pada saat ke TKP, tinggal memasukkan kunci dan membawa lari. Nah, ketika sudah dibawa lari, korban ini melaporlah ke Posungki. Nah, di sana ada anggota polsek, di sana diminta buat laporan dan begitu sudah dibuat laporan langsung dilidik lokasi. Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa sepeda motor milik korban yang telah diganti nomor polisi dan 2 unit sepeda motor lainnya yang diduga juga hasil curian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polda Sumatera Selatan musnahkan lebih dari 600 senjata api rakitan beserta amunisi hasil dari operasi Senpimusi tahun 2025. Senjata api ini diamankan dari sejumlah pelaku kejahatan serta serahan dari masyarakat. Inilah proses penghancuran senjata laras panjang dan pendek. Penghancuran dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gerinda di markas Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan. 614 senjata api rakitan jenis laras panjang dan pendek dimusnahkan oleh Polda Sumatera Selatan. Barang ini hasil sitaan operasi Senpimusi 2025. 32 orang pemiliknya pun merupakan pelaku kejahatan. Jumlah senjata yang diamankan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkisar 10%, termasuk penyerahan sukarela dari masyarakat. Secara umum, produksi senjata api rakitan beserta penggunanya masih marak di wilayah perbatasan, salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir. Meski masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai pelanggaran hukum, namun masih banyak juga yang belum menyerahkan senjata api rakitan ilegal atau tanpa izin dengan alasan melindungi diri dari hewan buas. Tapi kebanyakan yang ditemukan dari ungkap kasus, senjata api rakitan disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Saya menilai bahwa di tahun 2025 ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan melalui proses himbauan, kemudian komunikasi intensif dengan personil Polda Sumsel. Nah, ke depan tentu kita berharap bahwa kesadaran itu makin tinggi, ya, dengan alasan apapun, bahwa membawa senjata api, jangankan rakitan, jangankan organik, rakitan pun itu sudah salah. Dengan meningkatnya kasus penggunaan senjata api rakitan, Polda Sumatera Selatan memastikan operasi serupa akan intensif dilakukan, beserta upaya preventif agar masyarakat dapat menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.